Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ladani, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 3 Samarinda, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Batch 3 di LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Senin tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji praktek kinerja pembelajaran di SMK Negeri 3 Samarinda dengan materi menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Ada yang sakit? Oke. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu supaya pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu yang pimpin doa, silahkan. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga kita selalu diberi kelancaran pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Amin, 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 ya rabbal alamin. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak absen dulu. Amelia Putri Ramadan, Alia Nikita, Al-Zahira, Atasila, Bunga Jalinda, Cahaya, Chelsea, Clara, Des. Yang lalu kita sudah belajar akhlak mazmumah dan kita lanjutkan di pertemuan kita kali ini dengan masih pembahasan akhlak mazmumah, yaitu menjalani hidup dengan penuh manfaat tapi dengan menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kita lihat apa yang harus kita capai di dalam pembelajaran kali ini. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Oke. Yang pertama yang diharapkan kalian bisa menganalisis manfaat dari menghindari akhlak mazmumah seperti hidup berfoya-foya, kemudian ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang kedua yang harus kita capai di dalam pembelajaran ini, bahwa kita harus meyakini bahwa akhlak mazmumah kemudian itu dilarang oleh Allah, tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran maupun kemudian dengan lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya kalian nanti harus
berupaya untuk menghindarkan diri dari akhlak mazmumah ini. Berupaya. Karena akhlak mazmumah ini akhlak yang tercela. Baik itu kalian berupaya di lingkungan rumah kalian, kemudian di lingkungan sekolah, maupun nanti kalian berbaur dengan masyarakat. Selanjutnya, kita lihat yang jadi fokus kita, materi kita, yaitu berfoya-foya yang pertama. Apa itu berfoya-foya? Menghamburkan harta. Dibenarkan nggak menghamburkan harta? Kenapa nggak dibenarkan? Karena tidak bermanfaat. Oke, selanjutnya fokus kita yang kedua yang nanti akan menjadi studi kasus yang akan kalian diskusikan di dalam kelompok kalian masing-masing, yaitu riya. Ada yang tahu apa itu riya? Ya. Dia menampilkan perbuatan untuk kemudian dipuji oleh orang lain. Dia mau sholat, di dalam hatinya dia ingin dipuji orang lain. Padahal sebenarnya dia tidak ikhlas. Selanjutnya fokus kita yang ketiga dalam nantinya studi kasus yaitu sum'ah. Apa itu sum'ah? Ada yang tahu? Ya. Memperdengarkan atau memperlihatkan kelebihan dia atau kemampuan dia supaya orang lain itu selanjutnya yang terakhir yang fokus kita untuk kemudian yang tadi Bapak sampaikan menjadi diskusi untuk studi kasus yaitu hasad. Apa itu hasad? Ada yang tahu? Merasa dengki pada orang lain. Kalau kemudian Allah ngasih nikmat kepada orang lain, dia nggak suka. Kenapa dia nggak suka? Ya memang dia dasarnya ada penyakit hatinya. Sehingga ketika Allah berikan nikmat ke orang lain, dia merasa benci. Dia pinginnya orang yang Allah beri nikmat itu Allah cabut. Dia pinginnya orang yang dibenci itu karena rasa hasadnya, dengkinya. Pinginnya orang yang dibenci itu tidak ada nikmat yang Allah berikan. Sehingga ini penyakit hasad ya kita berupaya untuk kemudian kita jauhi. Oke, selanjutnya. Oke. Ini kita masuk pada kegiatan inti kita, yaitu kalian nanti harus bisa berupaya menjawab kasus yang akan diberikan melalui LKPD yang nanti kita bagi di beberapa kelompok. Model pembelajarannya yaitu model problem based
learning. Intinya memecahkan masalah. Kalau ada kasus, ya harus diselesaikan. Kalau ada kasus di sekolah, penanganannya seperti apa? Apakah harus didiamkan, atau harus lapor guru, atau cuman sesama teman aja gitu. Kemudian metodenya dengan studi kasus, kemudian tanya jawab, diskusi yang berujung pada presentasi. Bisa dipahami? Oke. Baik, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Sebelum Bapak bagi LKPD-nya, silakan kelompok yang sudah terbentuk merapat di anggota kelompoknya. Kelompok 1 ke kelompok 1, 2, 2, dan selanjutnya. Silakan. Silakan. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Kelompok 3. Oke, perhatikan sebelum kalian kerjakan tentang soal studi kasus yang perlu kalian harus tahu, kalian harus menganalisis dampak dari perilaku tercela tersebut yang hidup berfoya-foya, kemudian ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Lalu kalian harus cari solusi. Bagaimana kemudian hidup berfoya-foya ini, ria, sum'ah, takabur, dan hasad bisa kita hindari, baik itu ketika terjadi di lingkungan keluarga kita, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Bisa dipahami? Kemudian yang terakhir, kalian juga nanti akan menganalisis bagaimana kemudian aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Oke, yang terakhir nanti selesai diskusi kita akan simpulkan bersama-sama dan kita akan refleksi.
Oke, silakan dikerjakan. Jadi, ya, ini dibaca. Dari hasil diskusi kami, Mm-mm. atau saya baca Baca pertanyaan. Baca dulu soalnya, kemudian pertanyaan. Baru ini. nomor 4 ini. Hmm? Nomor 4 dia jawabnya. 1, 2, 3. Gitu ya. Yang nanya siapa, Pak? Hmm? Yang nanya. Yang mana ini? Kalian kan kelompok berapa? Oke, berarti kita baca semuanya. Terus nanti pertanyaan ini kita juga baca. Pokoknya baca dulu pertanyaannya semuanya kasusnya. Ini kasusnya. Jadi dibaca soal studi kasus. Kemudian dibaca kasusnya, pertanyaannya, ini jawabannya. Apa dampak sifat hasad yang dituduhkan Farah terhadap Oke, waktunya selesai. Untuk presentasi pertama, silakan kelompok 1 maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Laura Malika Jasmine, Saya Sabila Naura Tamauza. Saya Fatima Kujumara. Saya Amelia Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan LKPD kami tentang dampak berperilaku berfoya-foya. Di sebuah sekolah, banyak siswa mengikuti tren hidup konsumtif. Setiap minggu mereka berlomba-lomba membawa barang-barang baru seperti sepatu mahal, ponsel terbaru, dan nongkrong di kafe mewah. Rian, salah satu siswa, ikut terbawa arus. Ia memaksa orang tuanya yang sebenarnya berpenghasilan pas-pasan untuk membelikannya barang-barang mahal agar dianggap gaul oleh teman-temannya. Akibatnya, hubungan keluarga menjadi renggang karena orang tuanya sering bertengkar masalah keuangan. Di sisi lain, beberapa temannya yang tidak mampu ikut-ikutan merasa minder, bahkan ada yang sampai berhutang untuk mengikuti gaya hidup tersebut. Kondisi ini membuat suasana pertemanan di sekolah menjadi tidak sehat, muncul persaingan, rasa iri, dan perpecahan antara siswa. Dari hasil diskusi kami ada 3. Yang pertama dampak, yang kedua faktor, dan yang ketiga solusi. Dampak berperilaku berfoya-foya yang dilakukan Rian. Dampak perilaku foya-foya yang dilakukan Rian ada 3, bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi lingkungan sekolah. Bagi diri sendiri, yang pertama, Rian menjadi pribadi yang boros dan tidak bersyukur. Kedua, ia lebih fokus pada penampilan daripada prestasi dan nilai diri yang sebenarnya. Yang ketiga, menimbulkan stres karena merasa harus selalu memiliki barang baru agar diterima teman-temannya. Yang bagi keluarga, pertama, membebani ekonomi keluarga yang sebenarnya pas-pasan. Kedua, menimbulkan pertengkaran dan suasana rumah yang tidak harmonis. Ketiga, mengurangi rasa hormat dan pengertian Rian terhadap orang tuanya. Bagi lingkungan sekolah, yang pertama, menciptakan kesenjangan sosial antara siswa yang mampu dan tidak mampu. Kedua, Saya Misha Yusal Sabila dari kelompok 2 ingin bertanya,
Bagaimana seharusnya Rian bersikap agar tidak terbawa arus gaya hidup berfoya-foya dan tetap diterima oleh teman-temannya? Jawabannya, Rian seharusnya belajar hidup sederhana dan percaya diri apa adanya, tanpa harus meniru gaya hidup orang lain. Ia bisa menunjukkan jati dirinya melalui prestasi, sikap baik, dan pergaulan yang positif, bukan dari barang-barang mahal. Dengan begitu, teman-temannya akan menghargainya karena kepribadiannya, bukan karena penampilannya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian penampilan kelompok 1. Berikan aplaus. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah sekolah ada seorang siswa yang bernama Arman yang rajin beribadah dan gemar bersedekah. Namun, setiap kali melakukan kebaikan, ia selalu mengunggahnya di media sosial dengan caption sepanjang agar banyak orang tahu. Awalnya teman-teman memuji dan menjadikannya teladan, tetapi lama-kelamaan sebagian temannya mulai merasa terganggu karena Arman sering menyinggung mereka yang tidak melakukan hal yang sama. Bahkan ada yang menilai ibadahnya hanya untuk mendapatkan perhatian dan popularitas, bukan karena ikhlas semata-mata. Akibatnya, hubungan pertemanan Arman dengan sebagian siswa menjadi renggang. Ada yang merasa minder, ada juga yang sinis. Sementara itu, Arman mulai merasa kecewa ketika postingannya tidak lagi mendapatkan banyak like atau komentar. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fiona dari kelompok 3 izin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara Arman menunjukkan kebaikan tanpa menimbulkan kesan ria di mata teman-temannya? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan LKPD tentang sinopsis yang akan kami bacakan terlebih dahulu. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Sinopsisnya, di sebuah sekolah ada siswi bernama Sinta yang aktif dalam kegiatan sosial. Ia sering membantu teman-temannya yang kesulitan belajar, menyumbang untuk kegiatan amal, dan rajin membaca Al-Quran. Namun, hampir setiap kali selesai beramal, Sinta suka menceritakan amalnya kepada teman-teman. Saat rapat OSIS, ia berkata, "Kemarin aku sudah nyumbang paling banyak untuk korban bencana." Ketika istirahat, ia menceritakan kepada guru bahwa ia sering membantu teman-temannya yang kurang mampu. Dalam obrolan kelompok belajar, ia menyebut dirinya sebagai orang yang rajin sholat malam. Awalnya si teman-temannya kagum, tetapi lama-kelamaan mereka merasa tidak nyaman. Ada yang menilai Sinta ingin dipuji, bukan benar-benar tulus membantu. Akibatnya, beberapa teman mulai menjauh darinya. Bahkan ada yang menuduhnya munafik, sehingga muncul gosip dan perpecahan dalam kelompok pertemanan. Sinta sendiri merasa kecewa ketika suatu kali ia membantu orang lain, tetapi tidak mendapat pujian atau perhatian seperti biasanya. Kemudian di sini ada 3 pertanyaan yang akan kami jawab dari masing-masing. Pertanyaan pertama, apa dampak perilaku sumaah yang dilakukan Sinta terhadap dirinya sendiri? Jawabannya, dampak perilaku sumaah terhadap diri Sinta. Sinta menjadi kehilangan keikhlasan karena berbuat baik hanya untuk didengar dan dipuji orang lain. Ia akan merasa kecewa dan sedih bila tidak mendapat perhatian atau pujian atas amalnya.
Amal kebaikannya tidak bernilai pahala di sisi Allah karena niatnya tidak murni, dan Sinta juga bisa menjadi sombong dan sulit memperbaiki diri karena merasa dirinya paling baik. Kemudian pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Chelsea. Pertanyaan nomor 2, bagaimanakah perilaku Sum'ah terhadap lingkungan sekolah dan hubungan sosial? Jawabannya, pengaruh perilaku Sum'ah terhadap lingkungan sekolah dan hubungan sosial adalah 1. Menimbulkan rasa tidak nyaman di antara teman-teman karena merasa dibanding-bandingkan. 2. Dapat memicu gosip, iri hati, dan perpecahan dalam pertemanan. 3. Mengurangi semangat kebersamaan dan kerjasama karena orang lain enggan bergaul dengan Sinta. 4. Suasana sosial sekolah menjadi kurang harmonis dan penuh prasangka. Kemudian pertanyaan terakhir akan dibacakan oleh Nur Fiona. Faktor apa yang bisa menyebabkan seseorang ingin selalu menceritakan amal baiknya? Faktor yang menyebabkan seseorang ingin selalu menceritakan amal baiknya: keinginan untuk dipuji atau diakui oleh orang lain, kurangnya pemahaman tentang keikhlasan dan adab beramal, pengaruh lingkungan sosial yang menghargai pujian dan popularitas, rasa bangga berlebihan terhadap amal yang dilakukan, kurangnya introspeksi diri, musibah, dan bimbingan spiritual. Oke, mungkin sekian LKPD dari kami. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Faivia Dinda Kinasi, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan saya, bagaimana cara Sinta memperbaiki sikapnya agar tetap bisa berbuat baik tanpa terjerumus pada sifat sum'ah? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya adalah Sinta sebaiknya menjaga niatnya agar setiap amal dilakukan hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mendapat pujian. Ia bisa merahasiakan sebagian awal baiknya dan tidak perlu menceritakannya kepada orang lain. Jika ingin memberi contoh kepada teman-temannya, ia bisa melakukannya dengan tindakan nyata dan rendah hati, bukan dengan ucapan yang menonjolkan diri. Dengan begitu, kebaikannya akan menjadi teladan yang ikhlas dan membawa kedamaian bagi semua. Oke, mungkin sekian pertanyaan dari kalian. Terima kasih semuanya. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kalian semuanya sudah presentasi. Kita akan sedikit bahas tentang penguatan materi hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kita mulai dari hidup berfoya-foya. Apa dampak dari hidup berfoya-foya? Apa? Bisa menimbulkan iri hati. Karena suka menghambur-hamburkan harta, siapapun yang lihat ya pasti iri hati ya. Nah, kemudian yang kedua, dampak dari ria. Apa dampak dari ria? Oke. Dia melakukan sesuatu bukan karena Allah, ingin dipuji, tidak ikhlas. Jadi amalnya itu tidak diperhitungkan baik di dunia maupun di akhirat, nggak ada gunanya. Dampak dari sum'ah, kan amalnya sia-sia di hadapan Allah, kurang lebih seperti ria. Oke, kita lihat kesimpulannya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, lihat, hidup yang bermanfaat berarti menjalani kehidupan yang berguna bagi diri sendiri, lingkungan, baik secara moral,
sosial maupun spiritual. Oke, kemudian yang terakhir refleksi bagaimana pembelajaran hari ini, terus apa pemahaman kalian tentang hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nanti dilihat, Bapak sudah kirimkan di WA, diisi sesuai apa yang kalian rasakan hari ini. Oke, silakan diisi. Ya, alhamdulillah kalian sudah mengisi refleksi. Nanti Bapak akan ngecek di Google Form. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.